Tuhan membimbing dan mengajar Teresia, menjaganya laksana biji mata. Tuhan membentangkan sayap sebagai Raja Wali dan membawanya serta dengan aman sentosa. Hanya Tuhanlah pemimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini 1 Oktober kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, seorang pujangga dan pelindung karya misi gereja. Walaupun dia meninggal dalam usia muda, tetapi dia diangkat sebagai guru agung dalam hidup rohani yang menunjukkan kepada kita bagaimana jalan menuju kekudusan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Raja Maha Mulia, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan mantap dan tabah menempuh jalan kecil Santa Teresia, supaya kemuliaan-Mu Kau nyatakan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta seorang santa yang agung, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah guru rohani yang terkenal dengan ajaran jalan kecil menuju kekudusan. Ada dua hal yang selalu kita ingat ketika kita berbicara tentang jalan kecil. Yang pertama adalah jalan kecil adalah jalan ketulusan dan kerendahan hati. Seringkali hati manusia dikuasai oleh egonya. Kita dikuasai oleh begitu banyak ambisi dan nafsu-nafsu. Ambisi itu berkuasa dan memenuhi hati kita, pikiran dan perbuatan kita. Dan kita begitu terobsesi untuk mengejar semuanya itu, sehingga hati kita hanya dikuasai oleh semua itu. Dan tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat bagi Tuhan dan sesama. Seakan-akan hati kita sudah begitu penuh dan tidak cukup lagi untuk menerima Tuhan dan sesama. Maka jalan kecil mau mengingatkan kita sebuah ketulusan, sebuah pengosongan diri untuk menerima Tuhan, sebuah jalan kerendahan hati untuk mau menerima Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan, Tuhan akan hadir dan menyempurnakan setiap kelemahan kita. Kemudian yang kedua adalah jalan kecil mengingatkan kita bahwa untuk mengejar atau menjadi kekudusan yang menjadi cita-cita dan panggilan setiap orang Kristiani, tidak harus melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa dan begitu populer, tidak. Jalan kecil mengingatkan kita sebuah spirit cinta kasih untuk setiap hal yang kita lakukan. Apapun yang Anda lakukan, meskipun itu sederhana dan kecil, tetapi ketika Anda melakukan itu dengan cinta yang luar biasa, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan dan sesama, itulah sebuah tindakan kekudusan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang bersama di dalam perjalanan hidup beriman kita di dalam jalan kecil ini. Semoga hati kita semakin terbuka untuk kehadiran Tuhan yang menyempurnakan hidup kita. Dan semoga kita semakin terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana dengan cinta yang luar biasa, cinta untuk Tuhan dan cinta untuk sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.